Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Resti berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, Bu Resti akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara runtut. 2. Siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan tepat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar materi kita yang pertama. Anak-anak, kemarin tentu kalian telah belajar tentang organ gerak pada kelinci. Organ gerak kelinci berupa kaki. Kelinci memiliki 2 pasang kaki, yaitu pada bagian depan dan pada bagian belakang. Kaki kelinci pada bagian belakang lebih panjang daripada kaki bagian depan. Kaki tersebut digunakan untuk melompat-lompat sehingga kelinci bisa berpindah dan bergerak. Bu Resti memiliki gambar yang harus kalian amati. Cobalah kalian buka buku tema 1 halaman 9. Dalam buku tersebut ada beberapa rangkaian gambar yang harus kalian amati. Anak-anak, gambar yang ada pada halaman 9 merupakan rangkaian gambar yang berisikan cerita. Sudahkah kalian bisa menemukan cerita dari gambar-gambar tersebut? Jika kalian belum bisa, silakan kalian amati ulang gambar-gambar tersebut. Anak-anak, sekarang Bu Resti akan menjelaskan tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung suatu cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi dari bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Kemudian gambar ilustrasi digunakan sesuai dengan tujuan atau isi teks dan bacaan. Adapun ragam dari gambar ilustrasi bisa berupa yang pertama cergam. Cergam merupakan cerita bergambar, yaitu serangkaian gambar yang memiliki cerita, namun alurnya lebih pendek. Yang kedua yaitu karikatur. Karikatur merupakan gambar yang objeknya dilebih-lebihkan. Yang ketiga yaitu komik. Hampir sama dengan gambar bercerita, namun alur pada komik biasanya lebih panjang. Yang keempat adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang memiliki unsur jenaka. Yang kelima adalah pamflet. Pamflet merupakan tulisan yang disertai gambar dengan tujuan mempromosikan suatu produk tertentu. Dan yang keenam adalah cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada sebuah buku atau majalah. Cover biasanya terletak di luar buku. Anak-anak, objek gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Objek dari gambar ilustrasi harus sesuai dengan tujuan dan isi dari bacaan atau teks yang akan kita buat. Selanjutnya, ada 3 langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber pada bacaan, yaitu ide. Ide apa yang akan kita buat dari sebuah bacaan. Dan dalam bacaan tersebut kita harus menentukan misalnya siapakah tokohnya atau media apa yang akan kita gunakan dan bagaimanakah suasananya. Seperti itu ya anak-anak. Langkah yang kedua yaitu sketsa. Sketsa merupakan rancangan dari gagasan yang telah kita tentukan sebelumnya.
Biasanya, sketsa kita harus menentukan tata letak dan berapa ukuran gambar yang akan kita buat. Kemudian, yang ketiga yaitu pewarnaan. Pada tahap ini, kita harus mewarnai gambar sesuai dengan isi atau tujuan dari bacaan atau ide gagasan kita. Kemudian, warna tersebut bisa kita lihat dari warna aslinya atau sesuai dengan imajinasi kita. Dan kita bisa mewarnai dengan menggunakan media krayon atau spidol atau cat air ataupun cat minyak dan beberapa alat pewarna yang lain. Setelah kalian memahami materi tentang gambar ilustrasi, tugas kalian di rumah adalah buatlah gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku. Boleh kalian menggambarkan kucing ataupun ayam. Sekarang, sebelum kalian membuat gambar ilustrasi, buatlah dulu teks cerita pendek tentang hewan kesayanganmu. Setelah kalian membuat teks cerita tentang hewan kesayanganmu, barulah kalian membuat gambar ilustrasinya sesuai dengan cerita yang telah kamu tuliskan. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Bukalah bukumu tema 1 halaman 12. Kemudian pada halaman 12 ada 3 gambar yang harus kalian cermati. Setelah kalian mencermati gambarnya, cobalah kalian mencoba membuat cerita tentang gambar tersebut menjadi satu cerita yang runtut. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa organ gerak kelinci adalah kaki. Kaki kelinci berfungsi untuk berjalan dan melompat. Setelah itu, apakah kalian tahu bahwa kelinci merupakan hewan mamalia? Nah, hewan mamalia tergolong dalam hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu, adakah hewan vertebrata lainnya di lingkungan sekitarmu? Cobalah kalian amati. Tentu, kalian bisa menemukan contoh hewan vertebrata selain kelinci di lingkungan sekitarmu. Misalnya adalah ikan, katak, burung, kadal, ular, kambing, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang tugasmu adalah bukalah bukumu tema 1 halaman 14. Dalam halaman tersebut, kalian harus bisa menentukan organ gerak hewan yang ada pada halaman tersebut beserta fungsinya. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh di bukumu masing-masing. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ikan. Seperti yang sudah Bu Resti jelaskan sebelumnya, bahwa ikan masuk dalam kategori hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Ikan memiliki habitat di air. Ikan biasanya memiliki bentuk tubuh seperti rudal. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi hambatan saat ikan bergerak di air. Selain itu, bentuk rudal juga bisa membantu ikan untuk meliuk-liukkan tubuhnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Ikan juga memiliki ekor dan sirip yang lebar. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong gerakan ikan saat berada di air. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ikan, silahkan kalian buka buku tema 1 halaman 16. Ada bacaan tentang ikan, silahkan kalian baca dan pahami bacaan tersebut. Kemudian setelah kalian selesai membaca, temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada halaman 17. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh di buku tulismu dan jangan lupa kumpulkanlah semua tugasmu kepada guru kelasmu. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan untuk kalian. Semoga ilmu yang Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu. Dan apabila selama penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Selanjutnya, jangan lupa untuk menantikan video pembelajaran yang ketiga pada video Bu Resti selanjutnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.